Halo dulur, selamat datang di channel Maido United. Di video kali ini kita akan membahas laga Manchester United versus Sunderland dari sisi taktikal. Ruben Amorim bisa sedikit bernafas lega setelah anak asuhnya menang 2-0 di Old Trafford. Penasaran bagaimana Manchester United bisa meraih kemenangan di laga ini? Langsung aja kita bahas sama-sama. Secara skema, Amorim tidak akan mengubah formasi mutlaknya, yaitu 3-4-3 atau 3-4-2-1. Di sini kita akhirnya kembali melihat Mason Mount turun sebagai starter yang mengisi posisi attacking midfielder setelah sebelumnya absen karena cedera. Selain itu, di laga ini Amorim akhirnya memberikan kesempatan bagi Senne Lammens untuk menjalani laga debutnya. Sedangkan dari sisi Sunderland di bawah kepelatihan Regis Lebris turun dengan formasi 4-2-3-1 dengan Isidore yang diplot sebagai ujung tombak. Sejak awal laga, para pemain terlihat lebih percaya diri dalam build up serangan dan banyak sekali upaya yang diciptakan untuk menerobos lini pertahanan Sunderland. Seperti pada klip ini, Manchester United memulai build up dari Leny Yoro yang dilanjutkan ke Casemiro. Ahmad yang beroperasi di area kanan saling bertukar posisi dengan Bryan Mbeumo untuk menarik lawan dan mencari ruang. Mbeumo yang memiliki visi bagus melepaskan long pass ke Mason Mount karena memiliki cukup ruang, sedangkan Šeško dan Bruno berada dalam marking lawan. Olah bola dan finishing dari Mason Mount mampu membobol gawang dari Sunderland. 1-0 awal yang bagus bagi United. Jika kita lihat lebih detail, di sepertiga akhir para pemain berubah menjadi 3-2-5 agar menang jumlah dari pemain Sunderland. Dan itu terbukti mampu menerobos lini pertahanan Sunderland. Di kesempatan lainnya, kita juga melihat build up yang dimulai dari Luke Shaw yang diteruskan oleh Casemiro. Di sini kita cukup sering melihat duet dari Casemiro Bruno yang cukup stabil dan berlanjut di sepertiga akhir dengan kerjasama tim yang baik. 5 pemain di sepertiga akhir kembali terlihat lebih unggul secara jumlah dibandingkan pemain Sunderland. Ahmad dengan tipikal winger yang sering melakukan cut inside, tidak melakukan long pass ke Mount maupun Diogo Dalot yang bebas penjagaan. Lalu dia lebih memilih melakukan shot. Sayang sekali shot dari Amad Diallo bisa diantisipasi oleh kiper Sunderland. Contoh lain build up MU juga terlihat saat Mason Mount yang beri umpan ke Bruno langsung diteruskan kepada Amad Diallo. Dengan first touch-nya, Amad langsung melakukan passing ke Mbeumo yang tanpa penjagaan. Bryan Mbeumo yang melebar ke area flank dan melakukan long pass ke Šeško, namun sayang sekali masih belum tepat sasaran. Koordinasi antar pemain di laga ini tampak lebih bagus dan stabil. Terlihat secara statistik, keterlibatan passing paling banyak dilakukan oleh Casemiro dan Bruno yang berposisi sebagai gelandang tengah. Sedangkan Leny Yoro, Amad Diallo, dan Bryan Mbeumo juga menunjukkan dominasi build up dari sisi kanan. Kerja keras Bruno dan kawan-kawan kembali membuahkan hasil di menit 30. Seperti pada klip ini, throw in Diogo Dalot ke dalam kotak penalti yang mengenai kepala pemain Sunderland menjadi bola liar yang berhasil dimanfaatkan oleh Benjamin Šeško. 2-0, selebrasi loncat ala Šeško memeriahkan Old Trafford. Selain mencatatkan 1 gol, peran Šeško sebagai team player juga layak diapresiasi. Seperti pada momen ini, ketika Šeško dalam penguasaan bola, dia mampu melakukan take-ons hingga menarik beberapa pemain Sunderland yang membuat Mbeumo bebas dari penjagaan. Umpan progresif pun dilakukan Šeško kepada Mbeumo. Namun sayang, shot dari Bryan Mbeumo terlalu jauh dari mistar gawang. Secara statistik, pemain MU memang dinilai cukup tinggi dari aspek expected goal maupun assist-nya. Terlihat jelas keterlibatan Bruno, Punya, Ahmad, dan Casemiro sangat berbahaya di sepertiga akhir. Jika saja finishing para pemain ini lebih klinis, tentu akan lebih banyak gol yang akan tercipta. Selain aspek menyerang yang lebih terstruktur, aspek bertahan di laga ini juga cukup rapi dan solid.
Sebab di laga ini untuk pertama kalinya Manchester United mencatatkan clean sheet. Seperti pada klip ini, para pemain membentuk formasi 5-2-3 untuk menciptakan pertahanan yang lebih solid di ruang antar lini. Di momen ini juga, Luke Shaw dan Diogo Dalot melakukan pressing ketat sehingga mampu memutus pergerakan dari pemain Sunderland. Di kesempatan lainnya juga terlihat kepaduan para pemain dalam fase bertahan yang sangat solid. Di sini kita bisa melihat bahkan Mason Mount maupun Amad Diallo sangat disiplin untuk bantu pertahanan. Aspek bertahan United bisa dibilang solid karena secara statistik para pemain aktif dalam mengamankan lini pertahanan. Luke Shaw menjadi pemain yang paling sering melakukan tackle, blocking maupun intercept. Sedangkan dalam situasi counter press recovery, Casemiro menjadi pemain yang paling sering memutus aliran bola dari lawan. Pengalaman dan keberaniannya benar-benar ditunjukkan oleh pemain asal Brazil ini. Sebagai pemain muda yang baru melakoni laga debutnya bersama United, Senne Lammens menunjukkan performa yang memukau. Seperti pada klip ini, terlihat jelas ketika Granit Xhaka melakukan shot di area sudut gawang, Lammens mampu melakukan penyelamatan penting dan mengamankan gawang dari kebobolan di babak pertama. Pada kesempatan lainnya juga terlihat ketika Maeda yang sedang build up serangan mampu menarik Matthijs de Ligt dan Maguire yang membuat Talbi bebas dari penjagaan. Lammens dengan tenang dan berani menghentikan shot dari Talbi dan mengamankan near bobol sampai akhir pertandingan. Secara keseluruhan, performa para pemain Manchester United bisa dibilang solid dan stabil selama 90 menit. Chemistry antar pemain dan pentingnya bermain sebagai sebuah tim tanpa mengedepankan ego perlu diperbaiki untuk meraih hasil maksimal. Momentum kemenangan ini bisa jadi modal bagus untuk persiapan laga selanjutnya kontra Liverpool yang tentu akan lebih sulit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.